Halo pendengar novel yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi apa yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya Naira. Kayla sedikit ragu-ragu untuk bercerita pada Naira, namun karena sejak semalam dia merasa terganggu dengan yang dirasakannya, hingga tidak bisa tidur terus membayangkan wajah Dimitri. Maka Kayla pun bercerita pada Naira, tapi kakak ipar janji jangan memberitahu Kak Kenzo ataupun ibu. Pinta Kayla, Oke aku janji. Ujar Naira. Kayla pun tersenyum pada Naira. Kakak ipar, jika kita bertemu dengan seorang pria lalu setiap melihat wajahnya jantung kita seperti melompat-lompat, itu kenapakah? Tanda tanya petik 2. Tanya Kayla, apa kau yang merasakannya? Tanya Naira balik, ya kak, entah kenapa sejak semalam aku selalu memikirkan wajah pria itu, lalu jantungku seperti melompat-lompat, ujar Kayla dengan berapi-api. Ki, apa kau pernah jatuh cinta? Tanya Naira. Belum kakak ipar, jawab Kayla menggeleng-gelengkan kepalanya membuat Naira menatap Kayla dengan lekat. Kenapa aku merasa melihat diriku di dalam dirinya? Iya. Guman Naira dalam hati. Dengarlah Ki, aku rasa kau sedang jatuh cinta pada pria itu, ujar Naira. Tidak mungkin, kakak pasti bercanda kan? Tanya Kayla. No, aku serius, kau itu sedang jatuh cinta. Ujar Naira kembali. Kenapa aku bisa jatuh cinta padanya? Padahal aku baru pertama kali melihatnya. Tanya Kayla kembali. Itu namanya jatuh cinta pada pandangan pertama atau fall in love at first sight. Ujar Naira mencubit gemas pada pipi Kayla. Kayla pun hanya tersenyum-senyum sendiri. Ngomong-ngomong, siapa nama pria itu? Tanya Naira penasaran. Namanya. Belum sempat meneruskan kata-katanya, Kayla langsung melihat ke arah pintu masuk melihat kedatangan Jenny. Kak Jenny, kau baru pulang? Tanya Kayla. Jenny yang melihat sosok Naira yang duduk di sebelah Kayla tiba-tiba emosi mengingat kejadian Kenzo menjatuhkannya pada saat dia mencium Kenzo. Jenny pun mendekati Naira dengan senyuman licik di wajahnya. Wow, lihat siapa yang datang, seorang nyonya Kenzo yang tidak diakui oleh ibu mertuanya. Ujar Jenny tersenyum sinis pada Naira. Kak Jenny, kau itu bicara apa? Tanda tanya petik 2. Ujar Kayla yang merasa Jenny sedang mengganggu kakak iparnya. Jenny hanya melihat sekilas pada Kayla lalu melihat ke arah Naira kembali. Apa kau tahu Nyonya Kenzo? Ciuman suamimu itu sangatlah hangat. Tanda seru petik 2. Ujar Jenny mencoba membuat Naira emosi dan membuat hubungan Naira dan Kenzo berantakan. Apa kau bilang? Tanya Naira yang langsung berdiri di hadapan Jenny. Ops, apa suamimu itu tidak bilang kalau kemarin kita berciuman? Ujar Jenny menyeringai. Kayla yang melihat kakak iparnya dan Kak Jenny bersitegang pun langsung menghempaskan lengan Jenny. Kak Jenny, jangan sembarangan berbicara. Kakakku tidak akan mungkin melakukan itu. Seru Kayla. Apanya yang tidak mungkin? Ki, kau itu tahu apa? Kau itu masih kecil, jangan ikut campur dalam pembicaraan kita, ujar Jenny dengan sengit kepada Kayla. Mengingat kejadian semalam saat Kayla pun berusaha menarik perhatian Dimitri membuat Jenny pun kesal pada Kayla. Kalaupun kalian berciuman, aku yakin kau pasti yang menggodanya. Ujar Naira tersenyum ke arah Jenny. Walaupun aku yang menggodanya, tetap saja kami berciuman. Ujar Jenny lagi semakin menantang Naira. Baguslah, berarti kau mengakui kalau dirimu itu tit. Ujar Naira tersenyum penuh arti. Kau. Jenny langsung melayangkan tangannya hendak menamparkan Naira. Naira dengan sigap menangkap lengan Jenny dan mencengkramnya dengan kuat membuat Jenny meringis. Apa kau tahu? Sekalipun kau sudah berciuman atau tidur dengan suamiku, kau tetaplah seorang tit yang hanya dijadikan tempat sampah pemuas nafsu, ujar Naira menghempaskan tangan Jenny dengan kasar. Jenny menatap marah ke arah Naira. Kak Jenny, jangan mengganggu kakak iparku lagi, ujar Kayla. Kalian itu kakak ipar dan adik ipar yang sangat cocok, yang satu dari kalangan rendah yang tidak tahu diri dan yang satu dari kalangan tinggi namun suka merayu pria. Tanda seru petik 2. Kau sedang bicara apa?
teriak Nyonya Besar pada Jenny dengan wajah dinginnya Nyonya Besar sambil menuruni anak tangga mendekati Jenny. Kau bilang putriku apa? Ujar Nyonya Besar emosi. Jenny yang tak menyangka bahwa Nyonya Besar mendengar pembicaraannya langsung merasa takut. Aku. Ujar Jenny dengan takut. Kau berani menghina putri kesayanganku. Pekik Nyonya Besar dengan suaranya tegas. Jenny hanya bisa menundukkan kepalanya. Sekarang juga kau angkat kaki dari mansionku. Tanda seru petik 2. Teriak Nyonya Besar. Pelayan, teriak Nyonya Besar. Dan para pelayan pun langsung berdatangan. Kalian kemasi semua barang wanita ini dan seret wanita ini keluar dari mansion ini, perintah Nyonya Besar. Aku bisa melakukannya sendiri Mom. Ujar Jenny hendak masuk mengambil barang-barangnya. Mulai hari ini kau jangan pernah memanggilku Mom. Ujar Nyonya Besar. Jenny pun menganggukkan kepalanya lalu berjalan mengemasi barang-barangnya lalu keluar dari mansio Tuan Kenzo. Sayang kau tidak apa-apa kan? Tanya Nyonya Besar pada Kayla sambil memeluk putri kesayangannya itu. Aku baik-baik saja Bu. Ujar Kayla. Naira yang melihat Nyonya Besar sangat melindungi dan menyayangi Kayla pun menangis. Andai ibuku masih ada, pasti aku akan sangat bahagia. Guman Naira dalam hati, entah mengapa dirinya sangat ingin dipeluk oleh seorang ibu. Kakak ipar kau kenapa menangis? Ujar Kayla mendekati Naira. Nyonya Besar pun menatap ke arah Naira. Aku tidak apa-apa. Ujar Naira menghapus air matanya dengan tangannya. Bu, kau tahu. Kak, Jenny jahat sekali. Dia berkata Kak Kenzo dan Kak Jenny berciuman. Tanda seru. Membuat kakak iparku ini menangis, adu Kayla pada Nyonya Besar. Nyonya Besar hanya diam menatap intens ke arah Naira. Sejak pertama kali bertemu dengan Naira dia sudah mengerjainya habis-habisan tapi baru pertama kali ini Nyonya Besar melihat sosok Naira yang menangis. Nyonya Besar merasa Naira menangis bukan karena perkataan Jenny, karena yang Nyonya Besar tahu seorang Naira pasti akan melawan jika ditindas oleh seseorang. Aku menangis bukan karena itu. Ujar Naira. Aku baik-baik saja. Naira tersenyum pada Kayla. Kayla aku pamit pulang dulu. Ujar Naira mengambil tasnya. Bu aku pamit pulang dulu. Naira menatap ke arah Nyonya Besar. Dengan ragu-ragu Naira mendekati Nyonya Besar. Boleh aku memelukmu? Ujar Naira lirih. Nyonya Besar pun terkejut belum sempat dia berbicara Naira sudah memeluknya dengan sangat erat dan lembut. Terima kasih Bu. Ujar Naira tersenyum pada Nyonya Besar lalu pergi meninggalkan mansion. Di dalam mobil Naira pun teringat kembali ketika Nyonya Besar yang sangat menyayangi Kayla memeluknya dengan penuh kasih. Kenapa aku ini jadi sensitif sekali? Apa karena aku sangat merindukan ibuku? Guman Naira dalam hati. Naira pun akhirnya meminta supir untuk mengantarnya ke tempat pemakaman kedua orang tuanya. Perjalanan ke tempat makam kedua orang tua Naira sangatlah jauh setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Akhirnya Naira sampai. Karena daerahnya terpelosok maka sinyal di ponsel Naira dan juga ponsel supir pribadi Naira pun tidak ada sinyal. Di tempat makam kedua orang tuanya, setelah sampai di depan makam Naira pun membaca doa untuk kedua orang tuanya. Ayah, ibu Naira datang. Ujar Naira mulai meneteskan air matanya. Naira kangen banget sama ayah dan ibu. Ujar Naira kembali. Oh ya Naira lupa memberitahu kalau Naira sekarang sudah menikah dengan seorang pria yang baik. Guman Naira kembali. Selama hampir 1 jam lebih Naira berada di sana sambil membersihkan makam kedua orang tuanya. Nyonya hari sudah sangat sore lebih baik kita segera pulang. Ujar sang sopir yang dari tadi menemani Nyonya Naira. Naira pun melihat ke arah jam tangan dan memandangi langit yang cuacanya mendung seperti akan turun hujan. Baiklah. Ujar Naira melangkah pergi dan masuk ke dalam mobil. Baru saja masuk ke dalam mobil hujan pun turun dengan sangat derasnya. Pak, tolong jalannya pelan-pelan saja ya, seru Naira kepada sang supir. Baik Nyonya, jawab sang sopir. Setelah menerima panggilan dari Kayla dan menerangkan apa yang sudah terjadi di mansion, Kenzo pun menghubungi ponsel Naira tapi tidak diangkat-angkat, maka Kenzo langsung pulang menuju mansion utama untuk bertemu dengan Naira.
Sesampainya di mansion, Kenzo tidak menemukan Naira. Kenzo pun kembali menghubungi ponsel Naira tetapi ponselnya tidak bisa tersambung. "Tuan, aku akan menghubungi nomor ponsel supir Nyonya Naira." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy. Jimmy pun menghubungi ponselnya tapi tidak tersambung. "Bagaimana?" tanya Kenzo dengan wajah cemasnya. "Tidak tersambung, Tuan," ujar Jimmy. "Seharusnya Naira sudah pulang dari tadi. Ini sudah 2 jam lebih Naira belum kembali," ujar Kenzo pada Jimmy. "Jim, apa mungkin Naira ku pergi melarikan diri dariku?" Pekik Kenzo dengan wajah yang cemas sekali. Kenzo teringat perkataan Kayla bahwa Jenny mengatakan pada Naira bahwa mereka berciuman. Kenzo takut mengetahui ini Naira pergi menjauh darinya. "Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Sampai ke ujung dunia pun akan aku cari," teriak Kenzo membuat orang seisi rumah ketakutan. "Tuan, sabarlah. Aku rasa tidak mungkin Nyonya Naira kabur. Terlebih Nyonya pergi bersama sopir kita, Tuan," ujar Jimmy menenangkan tuannya. "Jim, kau cek seluruh CCTV jalanan. Cari sampai ketemu," perintah Kenzo pada Jimmy. "Baik, Tuan." Jimmy pun langsung menghubungi orang-orangnya yang bisa menggecek seluruh CCTV dari jalanan mansion kedua. "Tuan, saya mendapatkan laporan, mobil yang ditumpangi Nyonya Naira berjalan menuju ke arah luar kota." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy hati-hati karena ia tahu tuannya pasti sangat marah. Kenzo langsung membanting semua yang ada di depan meja, tangannya mengepalkan sangat kuat menahan kemarahan yang sangat besar. "Aku tidak mau tahu. Tanda seru. Kau cari dimanapun, cari Nairaku sampai ketemu," teriak Kenzo pada Jimmy. Jimmy pun langsung mengundurkan diri dari ruangan Tuan Kenzo. Jimmy segera mengecek semua CCTV dan mencari tahu kemana arah dari mobil yang Nyonya Naira tumpangi. Mobil yang ditumpangi Nyonya Naira ternyata ke arah kota B. Apa yang dilakukan oleh Nyonya Naira di kota B? Guman Jimmy dalam hati. Lalu ia teringat pada teman baik Nyonya Naira. Langsung dicarinya nomor ponsel Novi. "Halo, apa benar ini Nona Novi?" ujar Jimmy. "Ya, siapa ini?" tanya Novi. "Saya Jimmy, asisten dari Tuan Kenzo." "Oh iya Tuan Jimmy, ada apa Anda menghubungiku?" tanya Novi merasa heran karena seorang asisten Tuan Kenzo menelponnya. "Aku ingin bertanya, apa di kota B Nyonya Naira memiliki saudara?" tanya Jimmy. "Setauku Naira tidak punya saudara di kota B," jawab Novi. "Apa hari ini Nyonya Naira menghubungi Anda?" tanya Jimmy lagi. "Hanya tadi pagi saja." "Memangnya ada apa ini? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Apa Naira baik-baik saja?" tanya Novi yang mulai cemas. "Nyonya Naira sepulang dari mansion kedua belum juga pulang. Dan setelah dicek mobil yang ditumpangi Nyonya Naira menuju ke kota B." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy. "Tunggu dulu. Kalau tidak salah kota B itu adalah tempat di mana kedua orang tuanya dimakamkan," ujar Novi kepada Jimmy. Jimmy pun tersenyum. "Terima kasih banyak Nona sudah memberi informasi ini." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy. "Sama-sama. Aku mohon kalau Naira sudah ketemu ataupun belum tolong kabari aku," pinta Novi. Jimmy pun mengiyakan. Jimmy menutup ponselnya berjalan menemui Tuan Kenzo di kamarnya. "Tuan, kemungkinan besar Nyonya Naira ke kota B ke makam kedua orang tuanya." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy. "Apa kau yakin?" tanya Kenzo. "Aku yakin Tuan," ujar Jimmy. "Kau siapkan mobil, aku akan menjemputnya," perintah Kenzo. "Sebaiknya Anda menunggu di sini Tuan karena takut akan selisih jalan dengan mobil yang ditumpangi Nyonya Naira." Tanda seru petik 2. Ujar Jimmy. "Aku akan menyuruh orangku untuk menunggu mobil Nyonya Naira di tempat yang akan dilewati oleh mobil Nyonya Naira," ujar Jimmy lagi. "Aku bilang siapkan mobil," ujar Kenzo dengan suara dinginnya. Akhirnya Jimmy pun tidak mau membantah lagi perintah tuannya lalu menyiapkan mobil untuk Tuan Kenzo. Karena Jimmy tahu tuannya sangat mengkhawatirkan Nyonya Naira, Kenzo pun menaiki mobilnya dan diikuti oleh mobil para pengawal pribadinya.
Berhenti di sebuah jalan perbatasan kota B, kalau kita tidak salah perhitungan 15 menit lagi mobil Nyonya Naira pasti melewati jalan ini tuan. Ujar Jimmy pada Tuan Kenzo. Kenzo pun hanya diam tidak menjawab apa-apa. Terlihat sangat jelas kecemasan di wajahnya. Setelah 15 menit mobil yang ditumpangi Nyonya Naira pun ternyata benar melewati jalan yang sudah ditunggu oleh Tuan Kenzo. Dengan segera mobil Tuan Kenzo menghadang mobil yang ditumpangi Nyonya Naira dan membuat mobil itu berhenti mendadak. Cip. Mobil pun berhenti. Ada apa Pak? Kenapa berhenti? Tanya Naira kepada pas sopirnya. Maaf Nyonya, di depan ada mobil yang menghadang mobil kita. Ujar pas sopir. Terima kasih sudah mendengarkan novel yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.